Pada suatu hari di sebuah kota, ada seorang pria bernama Joko. Dia adalah pria yang sangat arogan. Dia juga adalah seorang yang sangat ditakuti oleh orang-orang di sekitarnya karena suka menyakiti atau bahkan memukul orang yang ada di sekitarnya kalau tidak sesuai dengan pikirannya. Nah, Joko ini sangat membenci yang namanya agama. Ia bahkan tidak mau ke gereja. Ia tidak percaya ada Tuhan dan ia merasa bahwa dengan dirinya sendiri dia mampu melakukan apa yang ia ingin lakukan tanpa ada yang bisa membatasinya. Nah, karena tingkah laku Joko yang demikian, maka banyak orang yang tidak mau mendekati Joko. Nah, namun ada seorang wanita tua yang bernama Ibu Sri sangat menaruh perhatian yang mendalam terhadap tingkah laku Joko. Maka dia menjumpai Joko dengan pelan-pelan dan berkata kepadanya untuk memilih jalan hidup yang lebih baik. Ibu Sri sangat menyayangi Joko, menganggap dia seperti anaknya meskipun dia tidak mengenal Joko, karena dia memiliki kasih. Dia ingin Joko berubah sehingga orang semakin menyayangi Joko dan percaya bahwa ada Allah berada di tengah-tengah Joko juga. Maka Ibu Sri perlahan-lahan menasihati Joko dan mengatakan kepadanya bahwa Tuhan selalu mencintai Joko. Tuhan senantiasa mengasihinya. Maka Joko tak perlu melakukan hal-hal yang buruk. Pada awalnya Joko tidak mengindahkan kata-kata Ibu Sri. Namun Ibu Sri secara tekun dan setiap hari menjumpai Joko dengan kasih dan lemah lembut. Akhirnya membuat Joko tergerak. Dan akhirnya Joko pun menyadari kesalahannya dan bertobat sehingga ia menjadi pribadi yang sangat disenangi oleh orang-orang di sekitarnya. Yang menakjubkan juga adalah bahwa Joko menjadi orang yang rajin dan aktif dalam kegiatannya di gereja. Selamat hari Minggu untuk kita saudara-saudari yang terkasih. Pada hari Minggu ini, Advent kedua, tema yang menjadi topik utama pada hari Minggu ini adalah tentang pertobatan. Dengan jelas telah disampaikan kepada kita bagaimana Yohanes Pembaptis menyerukan pertobatan di padang gurun. Nah, Yohanes Pembaptis menyerukan pertobatan ini dengan jelas dan tegas. Dan tujuannya juga jelas kepada siapa itu disampaikan. Ia tidak memandang bulu. Ia mengatakan menyerukan pertobatan itu baik kepada orang-orang sederhana, baik kepada orang-orang yang miskin, sampai bahkan kepada pemuka agama, atau bahkan kepada petinggi-petinggi atau pejabat-pejabat Yahudi. Nah, Yohanes Pembaptis sendiri ingin agar semua orang memperoleh keselamatan dari Allah. Ia mengajak umat beriman agar semakin memperbaharui hatinya supaya mampu untuk menyambut kehadiran Yesus sendiri di tengah-tengah dunia. Nah, Yohanes Pembaptis melihat bahwa kalau ada perbuatan kita yang salah, tidak menjadi diam-diamkan, namun berusaha untuk diperbaiki dan diperbaharui, sehingga kita semakin bersih menjadi pribadi yang layak untuk menyambut kehadiran Tuhan. Secara khusus nanti akan kita sambut kehadiran Tuhan pada masa Natal. Nah, demi kebaikan dan demi keselamatan manusia, Yohanes sendiri dengan terus terang dan tanpa ragu-ragu mengungkapkan bahwa manusia harus bertobat. Dia mengungkapkan kebobrokan dan kesalahan-kesalahan manusia yang selalu berusaha menutupi kesalahan itu dengan membuat argumen-argumen ataupun membuat segala sesuatu yang digunakan untuk menutupi keberdosaan mereka. Yohanes mengajak kita supaya kita mampu kembali kepada Tuhan, merasakan kasih-Nya dalam kehidupan kita, sehingga kita mampu bersyukur kembali kepada Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, untuk menyambut kedatangan Tuhan, pertobatan menjadi syarat yang mutlak dan utama yang harus ada dalam diri setiap orang yang percaya kepada Allah. Nah, kita tidak bisa menyebut diri kita seorang Kristen yang sejati, saya percaya akan Kristus, tetapi tidak nampak dalam perbuatan-perbuatan. Nah, ini merupakan orang Kristen yang palsu. Yohanes sendiri mengajarkan bahwa orang beriman yang percaya kepada Tuhan
tidak hanya menyadari diri sebagai orang yang berdosa, tetapi mampu melakukan pertobatan itu dalam kehidupan mereka. Pertobatan bukan berarti hanya sekadar berubah sementara, namun mengubah seluruh transformasi diri, mengubah cara hidup kita, cara bertingkah laku kita, sehingga kita menjadi orang yang sungguh-sungguh baru, orang yang sungguh-sungguh menjadi pengikut Kristus yang setia. Kata pertobatan sendiri, dalam bahasa Yunani, kata yang dipakai adalah kata metanoia. Secara harfiah berarti berbalik arah. Nah, metanoia sendiri memiliki dua arti. Yang pertama, yakni ketika saya melakukan hal yang berdosa, saya menjauh dari Tuhan, saya hidup dalam kejahatan-kejahatan saya. Nah, di sini saya menyadari keberdosaan saya menyadari bahwa saya telah jauh dari Allah, dan saya berbalik. Saya berbalik dari keberdosaan saya dan berjalan kepada jalan yang telah ditunjukkan Allah. Jalan kebenaran, jalan keselamatan. Nah, makna yang kedua adalah, jika saya sudah tekun dalam berdoa, jika saya sudah melakukan apa yang dikatakan Allah, nah, maka saya tidak berbalik kepada dosa, namun saya mengembangkan potensi-potensi itu, kebaikan-kebaikan yang telah saya miliki. Contohnya, jika saya sudah rajin ke gereja, maka saya akan semakin rajin ke gereja. Nah, jika saya pada hari ini sudah membantu orang lain, maka kedepannya saya juga semakin membantu orang lain, sehingga kerajaan Allah, cinta kasih Allah itu diwujudkan di seluruh dunia. Maka metanoia itu sendiri berarti membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Saudara-saudari yang terkasih, pertobatan adalah keputusan sukarela yang berasal dari hati kita yang terdalam. Pertobatan tidak boleh dipaksa. Nah, bila seseorang dipaksa untuk bertobat, maka pertobatan itu tidak murni dari hatinya, dan tentu saja pertobatan itu bukanlah menjadi sesuatu panggilan hidup, di mana seseorang semakin mencintai Allah, namun karena keterpaksaan belaka. Nah, pertobatan sendiri menuntut keterbukaan hati kepada Tuhan, rasa sesal yang mendalam, sehingga kita sebagai manusia yang berdosa semakin mampu untuk mengarahkan diri kepada Tuhan. Dengan pertobatan, kita semakin mampu untuk merubah segala kesalahan-kesalahan kita dan tekun melakukan kebaikan-kebaikan seperti yang Allah kehendaki dalam diri kita. Oleh karena itu, pertobatan bukanlah sekadar ucapan belaka di mulut, namun terutama untuk diri kita kepada Allah, memperbaiki hubungan yang retak dengan Allah, sehingga hubungan kita dengan Allah semakin mesra. Saudara-saudari yang terkasih, bagaimanakah pertobatan sejati itu? Nah, dalam Injil Matius bab 16 ayat 24, Yesus sendiri mengatakan bahwa barang siapa yang ingin mengikuti aku, ia harus mau menyangkal dirinya, memanggul salibnya, dan mengikuti aku. Itu adalah kata-kata Yesus sendiri. Apa yang mau disampaikan oleh Yesus kepada kita? Yesus ingin menyampaikan kepada kita bahwa kenikmatan-kenikmatan duniawi akan selalu ada, akan selalu datang kepada kita, dan kita pasti akan tergoda akan kenikmatan duniawi itu. Namun, Yesus mengajarkan bahwa orang yang ingin mengikuti Dia harus menyangkal dirinya, harus mampu menolak atau melawan segala kenikmatan dan nafsu duniawi itu. Nah, bukan berarti kenikmatan duniawi itu tidak benar, tidak baik. Itu adalah baik. Namun, bila itu menjadi hal yang utama dalam hidup kita, atau esensi yang utama dalam hidup kita, maka kita akan jatuh kepada yang dikatakan dengan hedonisme, atau penyembahan berhala kepada hal-hal yang duniawi. Maka kita tidak akan memuji Allah, namun kita lebih menyenangi hal-hal yang sifatnya duniawi. Sebagai contoh saja, misalnya kita barangkali tidak tahan memegang handphone barang satu hari. Misalnya setiap hari bisa kita bermain handphone tanpa henti selama 2 jam. Sedangkan untuk berbicara dengan Allah sendiri, 5 menit sudah menjadi hal yang atau waktu yang sangat lama bagi kita. Nah, hal inilah yang harus kita lihat dalam diri kita. Hal yang harus kita evaluasi dalam diri kita. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, dengan turut serta dalam pertobatan, dengan mengikuti pertobatan itu sendiri, maka kita akan menghasilkan buah-buah. Buah-buah apakah itu? Yakni buah-buah roh, seperti yang ada di dalam Galatia bab 5 ayat 22-23. Buah-buah itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera,
kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, dengan buah-buah roh itu, kita akan semakin diperbaharui, kita akan semakin penuh dengan cinta kasih dari Allah sendiri. Nah, pertobatan itu harus kita sadari bukan karena kemampuan kita, namun karena dorongan dari Roh Kudus yang menuntun kita agar kita semakin mampu untuk membuka hati kepada Tuhan. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa kita sebenarnya sama seperti Joko yang merasa diri kita mampu. Kita adalah pusat segala-galanya, maka kita kerap kali tidak membutuhkan kehadiran Tuhan dalam diri kita. Tapi pada hari ini, Yesus sendiri mengajak kita bahwa kita harus mau mendengarkan suara Tuhan, sama seperti Joko yang mau mendengarkan suara Ibu Sri tadi. Nah, mendengarkan suara Tuhan, yakni mau melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan, tidak melulu mengikuti keinginan atau nafsu egoisme kita, tapi mau membuka diri, mau mendengarkan suara Tuhan, sehingga kita mampu melihat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam diri kita. Maka pesannya menjadi lebih jelas dan lebih konkret, supaya kita sebagai umat beriman yang mengaku diri orang Kristen semakin mampu membuka diri, baik sebagai orang tua, sebagai murid, sebagai anak di tengah-tengah keluarga, kita mampu memberikan apa yang terbaik dari diri kita untuk sesama kita, dan terlebih lagi untuk Tuhan dengan melakukan tindakan-tindakan kasih. Sebagai orang Katolik yang beriman, secara khusus lagi di masa Advent ini yang menekankan pertobatan, kita sebagai orang beriman Katolik dipanggil juga untuk mengakukan dosa-dosa kita, menyadari bahwa kita telah berdosa dan bahwa menyadari bahwa kita sudah menjauh dari Allah, supaya secara perlahan-lahan hubungan yang retak dengan Allah bisa dipulihkan dan kita sebagai manusia semakin mampu untuk melakukan hal-hal yang baik di hadapan Tuhan. Dan dengan demikian kita mampu menjadi anak-anak Allah dan layak memperoleh keselamatan. Amin. Pace Eben.